Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 3, mengenai penyajian laporan keuangan interim. Yang pertama ada ruang lingkupnya. Nah, pernyataan ini tuh tidak mengatur entitas yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Pemerintah, regulator, pasar modal, dan bursa efek seringkali mensyaratkan entitas tertentu untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Yang kedua, setiap laporan keuangan interim itu dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Nah, jadi jika laporan interim ini tidak sesuai dengan SAK, tidak menghalangi laporan keuangan tahunan mematuhi SAK. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika laporan keuangan interim SAK, maka harus sesuai dengan PSAK 3 ini. Definisi laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap seperti yang disebutkan di dalam PSAK atau laporan keuangan ringkas seperti yang dijelaskan di pernyataan ini untuk suatu periode tertentu. Periode interim itu adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Isi laporan keuangan interim yang pertama tuh terkait dengan masalah ketepatan waktu dan pertimbangan biaya serta untuk menghindari pengulangan informasi yang telah dilaporkan sebelumnya. Entitas itu disyaratkan untuk memilih dan menyediakan informasi yang lebih sedikit pada tanggal interim dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Pernyataan itu menetapkan bahwa isi minimum laporan keuangan interim yaitu meliputi laporan keuangan ringkas dan catatan penjelasan tertentu. Nah, laporan keuangan interim itu memiliki intensi untuk menyediakan pemutahiran laporan keuangan yang lengkap. Yang terakhir, sejalan dengan hal tersebut, laporan keuangan interim itu berfokus pada aktivitas, peristiwa, dan keadaan baru serta tidak mengulangi informasi yang telah dilaporkan sebelumnya. Yang kedua, tidak ada satupun pernyataan ini yang dimaksudkan untuk melarang atau menghalangi entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 1. Nah, penyajian laporan keuangan dalam laporan keuangan interim daripada menyajikan laporan keuangan ringkas dan catatan penjelasan tertentu. Nah, pernyataan ini juga tidak melarang atau menghalangi entitas untuk memasukkan pos dalam laporan keuangan ringkas atau catatan penelitian tertentu yang memasukkan pos ke dalam laporan keuangan ringkas atau catatan penjelasan tertentu yang lebih banyak dibandingkan jumlah pos minimum yang telah dijelaskan dalam pernyataan ini. Panduan pengakuan dan pengukuran dalam pernyataan ini juga diterapkan pada laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim dan laporan keuangan tersebut akan meliputi seluruh pengungkapan yang disyaratkan oleh pernyataan ini, terutama pengungkapan tertentu yang ada di paragraf 16A sebagaimana disyaratkan oleh SAK. Komponen minimum laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim minimum itu mencakup komponen sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ringkas. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas ringkas, ada laporan arus kas ringkas, dan catatan atas penjelasan tertentu. Jika entitas menyajikan pos-pos laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 10A, maka entitas menyajikan informasi interim ringkas dan laporan laba rugi pisah tersebut. Format dan isi laporan keuangan interim. Yang pertama, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan, maka format isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Yang kedua, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan. Yang ketiga, dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba rugi untuk periode interim, entitas menyajikan laba per saham dan dilusian untuk periode interim tersebut jika entitas tersebut termasuk dalam lingkup PSAK 56 laba per saham. Yang terakhir, jika entitas menyajikan pos-pos laba rugi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Di sini ada bagian A dari contoh ilustratif yang terlampir dalam pernyataan ini mengilustrasikan bahwa periode yang disyaratkan untuk disajikan oleh entitas yang melaporkan dalam periode semesteran dan entitas yang melaporkan dalam periode terbulan. Selanjutnya ada materialitas. Dalam menilai materialitas, harus dipahami bahwa ketergantungan pengukuran interim pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan tahunan. Lalu ada
PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan PSAK 25, kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan mendefinisikan bahwa suatu pos adalah material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatatnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan selalu diperlukan dalam menilai materialitas dalam pernyataan ini, keputusan pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim dengan alasan pemahaman atas angka-angka interim. Selanjutnya adalah pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Nah, di sini ada jika perkiraan jumlah yang sudah dilaporkan berubah banyak di tengah tahun buku dan tidak ada laporan keuangan terpisah untuk waktu itu, maka perubahan estimasi akan dijelaskan di catatan yang ada di laporan keuangan tahunan untuk tahun tersebut. PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan mensyaratkan pengungkapan sifat dan jika praktis, jumlah perubahan estimasi yang memiliki dampak material pada periode berjalan maupun diperkirakan memiliki dampak material pada periode selanjutnya. Pengakuan dan pengukuran. Kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya. Ketentuan bahwa entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana dalam laporan tahunannya mungkin dapat dianggap sama dengan mengharuskan pengukuran periode interim dilakukan seolah-olah setiap periode interim berdiri sendiri sebagai suatu periode pelaporan independen. Di sini ada contoh. Yang pertama, prinsip untuk mengakui dan mengukur kerugian dari penurunan persediaan, restrukturisasi, atau penurunan nilai di tengah tahun buku adalah sama dengan prinsip yang digunakan ketika sebuah bisnis menyusun laporan keuangan setahun sekali. Tetapi, jika pos-pos ini diakui dan diukur dalam satu periode atau tengah tahun, dan kemudian estimasinya berubah di periode tengah tahun berikutnya, maka estimasi awal dapat diubah di periode tengah tahun berikutnya dengan menambahkan kerugian tambahan atau mengurangi jumlah yang sudah diakui sebelumnya. Yang kedua itu, biaya yang tidak memenuhi definisi aset pada akhir periode interim tidak ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan untuk menunggu informasi masa depan apakah biaya tersebut telah memenuhi definisi aset atau pemerataan laba selama periode interim dalam satu tahun buku. Dan yang ketiga, yakni beban pajak penghasilan diakui dalam setiap periode interim berdasarkan pada estimasi terbaik dari perkiraan rata-rata tertimbang tarif pajak yang diharapkan untuk tahun buku penuh. Jumlah yang diaku untuk beban pajak penghasilan dalam satu periode interim harus disesuaikan di periode interim berikutnya dari tahun buku jika estimasi tarif pajak penghasilan tahunan berubah. Selanjutnya, dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK, pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pada tanggal interim dan akhir tahun buku, aset dinilai dengan memperhitungkan manfaat ekonomi masa depan yang sama. Biaya yang tidak dianggap sebagai aset pada akhir tahun buku juga tidak dianggap sebagai aset pada tanggal interim. Begitu juga dengan liabilitas yang harus mencerminkan kewajiban yang ada pada tanggal pelaporan interim seperti yang seharusnya pada akhir tahun buku. Dan yang terakhir di sini adalah karakteristik mendasar dari penghasilan pendapatan.
Dan beban adalah arus masuk dan arus keluar aset dan liabilitas yang terkait telah terjadi. Jika arus masuk atau arus keluar tersebut telah terjadi, maka pendapatan dan beban yang terkait diakui. Jika tidak ada, maka akan tidak diakui. Lanjutannya, dalam pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan, entitas yang hanya melaporkan secara tahunan mampu mempertanggungjawabkan informasi yang akan tersedia sepanjang tahun buku. Dampaknya, pengukuran tersebut menggunakan dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan. Baik, melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu paragraf 34, di mana pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas di dalam laporan keuangan itu hanya dilaporkan secara tahunan, di mana entitas yang melaporkan secara tahunan ini mampu mempertanggungjawabkan informasi sepanjang tahun buku. Selanjutnya, di sini ada paragraf 35. Entitas melaporkan data keuangan setiap semester menggunakan informasi pertengahan atau tahun buku. Pengukuran untuk periode 12 bulan akan mencerminkan perubahan estimasi dan jumlah dari periode 6 bulan pertama. Perubahan estimasi yang signifikan ini harus diungkapkan. Untuk paragraf 36, entitas harus melaporkan penghasilan dan beban secara semesteran dari awal tahun buku hingga tanggal pelaporan. Perubahan estimasi dalam periode interim akan terlihat dalam jumlah yang dilaporkan. Jika pada periode sebelumnya tidak diubah, maka perubahan signifikan dalam estimasi harus diungkapkan. Baik, di sini terdapat pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur. Pendapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur ini tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika diantisipasi, maka penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Lalu, biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku. Paragraf 39, di sini biaya yang tak beraturan diantisipasi atau ditangguhkan untuk pelaporan interim jika tidak berlaku di akhir tahun buku. Penggunaan estimasi dalam paragraf 41, di mana penetapan prosedur pengukuran dalam laporan keuangan interim memastikan informasi yang dihasilkan andal dan sesuai untuk memahami posisi dan kinerja keuangan entitas dengan cara mengungkapkan informasi keuangan material yang relevan. Jika pengukuran ini berdasarkan pada estimasi yang wajar, maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan. Penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Untuk paragraf 43, di mana perubahan kebijakan akuntansi selain yang diatur dalam ketentuan transisi suatu PSAK dicerminkan dengan yang pertama 43 bagian A, menyajikan kembali laporan keuangan interim periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya, di mana akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan PSAK 25. Perubahan kebijakan akuntansi ini tercermin dalam penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Lalu di sini ada 43 bagian B, di mana jika sulit untuk menentukan dampak kumulatif pada tahun buku sebelumnya, maka harus dilakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim
Kemudian menerapkan kebijakan akuntansi baru sejak tanggal praktis yang awal. Nah, di sini terdapat perbedaan IAS versus PSAK. IAS 34 paragraf 1 telah diubah untuk menghilangkan persyaratan entitas menjual efek ke publik mengenai laporan interim yang sudah diatur oleh peraturan. Dan IAS 34 paragraf 5 telah diubah untuk menciptakan keseragaman judul komponen laporan keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu masih tentang perbedaan IAS PSPSAK. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan keuangan konsolidasi dalam PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasi. Nah, dan catatan kaki pada IAS yaitu 34 bagian tujuan tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan atau disingkat dengan KKPK tidak diadopsi karena KKPK telah mengadopsi the conceptual framework for financial reporting per 1 Januari 2016. Perbedaan selanjutnya itu IAS 34 paragraf 46 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini ini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Nah, selanjutnya IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Nah, selanjutnya itu ada IAS 34 paragraf 49 sampai 54 tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Adopsi IAS 34 menjadi PSAK 3 telah menggunakan IAS 34 yang telah mengakomodir amandemen tersebut. Selanjutnya perbedaan IAS PSAK selanjutnya itu ada PSAK 3 paragraf 46A tentang tanggal efektif penyesuaian, dan ada juga IAS 34 paragraf 56 tentang tanggal efektif, dan yang terakhir itu ada PSAK 34 itu paragraf 57A tentang penarikan PSAK 3 tahun 2000 yaitu laporan keuangan interim. Selanjutnya ini ada perbedaan kompani PSPSAK. Di sini kelompok kita itu memakai contoh dari salah satu contoh kita ambil dari PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu laporan keuangan interim per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, serta untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016. Selanjutnya ini ada contoh laporan laba rugi dari PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016. Baik, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.